Itu kami yakin sekali kinerja yang Bapak peroleh pada saat ini, kalau toh sangat baik di mata publik, itu adalah proses yang begitu panjang hasilnya. Walaupun ada jeda sedikit, 5 tahun kurang begitu baik, kurang ya, bukan berarti tidak baik. Sebelumnya jaksa terlalu banyak ikut campur politik. Di zaman Bapak ini saya lihat sudah mulai berkurang, dan ini apresiasi yang kami berikan. Jaga betul independensi kejaksaan, tidak cawe-cawe politik. Keadilan di Indonesia, tentunya Kejaksaan Republik Indonesia tidak dapat berjalan sendiri dan diperlukan sudut pandangan sinergitas antara aparat penegak hukum maupun dengan kementerian dan atau lembaga terkait. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk dapat melakukan penghitungan kerugian negara. Dalam rapat pada hari ini saya menyampaikan 2 hal. Yang pertama tentu apresiasi atas kinerja Kejaksaan Agung, paling tidak di tahun 2020, terutama yang terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Saya ingin mengambil data yang dirilis oleh Indonesian Corruption Watch. Selama tahun 2020, dari total penuntutan perkara tipikor yang dilakukan oleh baik Kejaksaan Agung maupun oleh KPK, maka nilai kerugian negara dari perkara yang disidangkan itu adalah 56 triliun 739 miliar 425 juta. Nah, dari jumlah ini maka Korp Adiaksa menyidangkan perkara korupsi yang tentu penyidikannya berasal dari jajaran Polri maupun jajaran Pitsus Kejaksaan 56,7 miliar, 56,7 triliun kami sedangkan KPK selama tahun 2020 hanya menyidangkan perkara yang nilainya 114,8 miliar. Tentu ini jumlah yang sangat jomblang, dan saya kira Pak Beni Harman dan kawan-kawan perlu mengkritisi nanti dalam rapat dengar pendapat dengan KPK tanggal 21 ya Pak Beni Harman kan di luar pemerintahan, jadi memang harus lebih kritis seperti itu ya. Nah, ini apresiasi buat kejaksaan, sekaligus juga kritik terhadap KPK karena lebih banyak hanya menangani perkara tipikor berbasis tindak pidana suap ya. Ini yang paling ramai di ruang publik. Misalnya dalam kasus Rizik Syihab, dalam kasus Sahganda Nainggolan ya, dan juga dalam kasus kalau dulu Ratna Sarumpait. Ini perkara-perkara ini dituntut maksimal 6 tahun ya. Padahal saya lihat perkaranya yang didakwakan ya, pasalnya sama, kemudian dikaitkan dengan status penyertaannya pasal 55 itu juga sama, tapi tuntutannya beda. Kalau yang melakukan adalah bukan orang-orang yang dalam tanda kutip posisi politiknya berseberangan dengan pemerintah atau dengan penguasa. Ini mungkin nanti Pak Beni lebih mendalami lagi soal ini, Pak Beni lagi. Coba kita lihat misalnya kalau posisi politiknya itu tidak berseberangan dengan pemerintah, katakanlah soal perkara petinggi Sunda Empire, Nasribang, Ratna Ningrum, Ki Ageng Rangga Sasana, itu tuntutannya 4 tahun. Nah, yang jadi soal juga ya, ini kemudian menimbulkan kesan bahwa Kejaksaan Agung ya juga
dalam tanda kutip loh ini Pak, masih dalam tanda kutip, tidak lagi murni menjadi alat negara yang melakukan penegakan hukum, tapi juga menjadi alat kekuasaan dalam melakukan penegakan hukum. Ya, ini ada kritik yang cukup luas ya di masyarakat. Apalagi kemudian kritik ini dikaitkan misalnya dengan vonis yang kemudian dijatuhkan. Perkara sah ganda Nainggolan misalnya, setahu saya itu dituntut 6 tahun tapi divonisnya 10 bulan. Ya. Nah, kemudian juga Rizik Syihab, Pak Habib Rizik yang 2 tahun juga 10 bulan. Saya kira kami perlu penjelasan Pak Jaksa Agung ya. Ini dalam kaitan menyangkut masalah upaya kejaksaan dalam membongkar adanya mafia ya, mafia lahan, sertifikat hak guna bangunan dan sebagainya. Saya kira memang sangat marak Pak Jaksa Agung, utamanya menyangkut masalah lahan-lahan pertambangan ya. Cukup banyak pengaduan yang kita terima ya di daerah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, di mana mereka sudah memiliki IUP, lalu kemudian tiba-tiba dimunculkan hak guna bangunan di atasnya. Saya kira ini ada unsur ya kerjasama antara aparat yang ada di BPN dengan si katakanlah pihak-pihak yang menerbitkan HGB dan juga aparat-aparat di tingkat daerah. Saya kira ini perlu ditelusuri lebih jauh, Pak. Kami ingin tanya sebetulnya terkait penanganan kasus BPJS, terutama BPJS Ketenagakerjaan. Mohon berkenan Pak Jaksa Agung menjelaskan kepada kami seperti apa kebijakan kejaksaan dalam penanganan kasus BPJS ini, BPJS Ketenagakerjaan. Sebab kita bisa bayangkan tenaga kerja diwajibkan untuk membayar, bahkan perusahaan kalau tidak membayar itu dipidana, tapi ternyata uangnya dikorupsi begitu saja. Jadi lama-lama nanti publik akan bilang ya enggak usahlah kita kasih BPJS tenaga kerja ini kalau hasilnya juga dikorupsi, kan gitu Pak. Ya, oleh sebab itu kami mohon sekali ada penanganan yang sungguh-sungguh dari pihak kejaksaan terhadap kasus BPJS ini. Jadi bagaimana penanganan hukum ini tidak mengganggu trust publik terhadap BPJS ini. Nah, ini juga hal yang perlu dijadikan pertimbangan dan mohon penjelasan Bapak Jaksa Agung. Kami ketika mengunjungi daerah-daerah mendapatkan banyak keluhan mengenai perilaku teman-teman kita yang masih ikut-ikut dalam permainan proyek. Jadi adalah jaksa, apalagi APBN ini, ya nitip proyek, ada pengusahanya melalui jaksa titip proyek ini, kalau enggak ya di TSK-kan. Jadi mohon maaf saja di daerah-daerah ini Pak banyak keluhan, penegak hukum itu mendapatkan alokasi sekian persen dari nilai proyek. Supaya apa? Supaya aman. Kalau enggak aman, ya tahulah konsekuensinya. Saya mendapatkan banyak sekali keluhan semacam ini di daerah-daerah, terutama yang mendapatkan dana alokasi APBN yang begitu banyak untuk pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, proyek-proyek air minum bersih, dan sebagainya. Dalam penanganan kasus korupsi di daerah-daerah oleh kejaksaan, seringkali yang jadi masalah itu adalah perhitungan kerugian keuangan negaranya. Temuan BPK tidak punya temuan,
hasilnya jelas, clear dan clear. BPKP juga tidak ada temuannya. Karena BPKP tidak ada temuan kerugian negaranya, BPK juga tidak ada, lalu teman-teman kita kejaksaan itu datang ke lembaga-lembaga semacam politeknik untuk menghitung kerugian negara. Ini jadi soal kita ini Pak, jadi penanganan kasus korupsi ini. Lalu yang mohon maaf yang lebih lucu lagi, belum ada perhitungan keuangan negaranya, sudah ditetapkan sebagai tersangkanya. Padahal kalau saya tidak salah, mohon maaf, mohon saya dikoreksi nanti Pak Ketua, kalau saya tidak salah unsur kerugian negara dalam kasus korupsi itu mutlak. Bagaimana penegak hukum, dan ini juga mohon maaf, KPK juga pernah kita persoalkan ini. Dulu kalau teman-teman masih ingat, saya mempersoalkan itu. Seorang pejabat ditetapkan sebagai lain halnya dengan OTT, itu silakan aja. Operasi tangkap tangan silakan. Tapi dalam kasus-kasus pengelolaan APBN, seringkali tidak jelas ujung pangkalnya, mungkin tadi faktor-faktor yang tadi saya sebutkan, si pejabat ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu. Setelah itu baru dicari barang buktinya, termasuk tadi pemeriksaan yang berkaitan dengan kerugian keuangan negaranya. Akibatnya, banyak sekali pejabat yang disandra oleh penegak hukum menjadi TSK bertahun-tahun tanpa ada penyelesaian. Nah, ini dulu sering saya sampaikan, kasus korupsi kita ini berulang tahun TSK-nya. Nah, tidak salah kalau Kejaksaan Agung mungkin melakukan audit secara keseluruhan penanganan kasus korupsi di lingkungan kejaksaan. Saya yakin masih banyak sekali yang saat ini menggantung hanya karena soal kerugian keuangan negara ini. Nah, dalam kaitan dengan ini juga, kami pernah minta juga supaya pihak penegak hukum, khususnya kejaksaan, supaya tegas soal ini. Ini pihak yang punya otoritas untuk menghitung kerugian keuangan negara ini sebetulnya siapa? Atau bisa jaksa sendiri yang menghitung ada kerugian keuangan negara di sini. Nah, kalau ini yang terjadi, maka ya memang amburadulah sistem penegakan hukum kita, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan APBN. Di banyak daerah banyak sekali kita temukan hal-hal semacam ini. Silakan Pak Arteria lanjutkan dulu. Sudah Pak, karena kedengaran di sini. Sampai saya lupa lagi apa yang mau saya sampaikan. Nah, inilah Pak Arteria ini sahabat saya Pak, tapi cara dia mengganggu saya itu ya begitu. Menghilang, dia tahu saya ini cepat konsentrasi hilang. Ini Arteria ini. Sampai di mana tadi saya ngomong? Soal kerugian keuangan negara tadi Pak, kalau bisa ini menjadi perhatian. Kemudian yang berikutnya, tanpa mengurangi prestasi yang Bapak lakukan dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang tadi disampaikan ini, kami belum melihat adanya prioritas yang jelas di lingkungan kejaksaan dalam penanganan kasus-kasus korupsi ini. Apa sebetulnya prioritasnya? Kalau boleh kami usul, prioritasnya tetap pada pengawasan APBN. Ya, memang ada pergeseran sedikit ke sumber daya alam, itu satu lah, tapi kalau bisa pengelolaan
APBN ini sangat penting. Ya termasuk ya dana desa juga tadi penting Pak. Ini menurut saya korupsi di desa-desa sekarang ini luar biasa. Dan tidak bisa dengan alasan tidak tahu hukum lalu korupsi. Kepala desa saat ini sarjana semua Pak. Mereka tahu hukum, mereka tahu juga konsekuensinya. Jadi oleh sebab itu mungkin yang paling penting adalah pihak kejaksaan membantu memberikan penyuluhan ke desa-desa mengenai penggunaan dana desa. Jadi penyuluhan. Saya rasa Pak Ketua, pimpinan senang sekali kalau misalnya kita ini dengan kejaksaan di daerah sama-sama ikut melakukan penyuluhan mengenai aspek ini, kan penting Pak. Ya tapi kadang-kala teman-teman kita di daerah ini kalau jaksa ini kayak apa jaksa di daerah ini ya? Ya raja kecil mungkin masih baik. Ya poinnya adalah bagaimana kehadiran jaksa-jaksa di daerah ini kontributif terhadap pengawasan pembangunan, kan itu dulu intinya Pak. Apalagi Bapak Presiden Jokowi berulang kali menyampaikan konsep pembangunan dari bawah, konsep pembangunan dari desa. Tapi sebetulnya konsep pembangunan dari desa ini bukan konsep murni Bapak Presiden Jokowi, sebab konsep pembangunan dari desa ini sudah dimulai oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-6, yaitu dengan adanya Undang-Undang Desa. Jadi dana desa itu adalah bersumber kepada Undang-Undang Desa yang disusun dan disahkan pada zaman Republik Indonesia ke-6. Supaya publik tidak lupa lah. Saya senang sekali pertemuan sebelumnya Bapak Jaksa Agung mengintroduksi kebijakan tentang lelang jabatan untuk jabatan-jabatan misalnya Kajati. Saya rasa ini ide yang sangat bagus, lelang jabatan, dan juga memang di dalam undang-undang. Walaupun jadi masalah ini Pak Jaksa Agung, memang kalau bisa pimpinan koordinasi inilah berkaitan dengan status kedudukan jaksa kita ini sebetulnya. Dulu kami sangat tidak mendukung apabila jaksa itu masuk di dalam golongan ASN, PNS. Sebetulnya kedudukan jaksa itu samalah dengan hakim, sama dengan TNI sama polisi, di luar ASN ini sebetulnya. Sehingga dalam menjalankan tugasnya ya benar-benar independen dia. Mungkin nanti berkaitan dengan kerja kita, undang-undang kejaksaan ini menjadi perhatian kita. Khusus mengenai lelang jabatan tadi, kita ingin juga tahu kalau bisa ini dilakukan secara transparan, terbuka. Kalau terbuka seperti apa? Minggu lalu saya agak bercanda di sini, saya sampaikan apakah dalam lelang jabatan ini juga dibikin itu TWK, itu tes wawasan kebangsaan, kan begitu. Ya mohon maaf aja kalau anak-anak kita ditanya mau jadi jaksa atau ini, pada semua wah enggak, udah duitnya kecil, diobok-obok pula nanti kita menegakkan hukum dengan benar, kita dibully di media sosial, ya kan? Kita menegakkan aturan, kita menegakkan keadilan, tapi banyak yang tidak suka kalau kita menegakkan keadilan, hanya karena kalau kita menegakkan keadilan banyak pihak yang tidak suka atau tidak senang. Oleh sebab itu saya setuju Pak, usulan Pak Arteria tadi, kalau bisa jemput bola. Tentu selain dengan itu ada juga perencanaan SDM di Kejaksaan Pak. Ya adalah yang sekolah ke di mana negara mana yang jaksanya paling maju, kalau bisa Bapak kirimlah tenaga 10 setiap tahun. Ya, atau apalagi kalau 20. Kalau saya tidak salah 2014 Pak,
kami dulu pernah mengusulkan setiap kejaksaan itu Pak Ketua minimal 1 miliar anggarannya. Bukan berarti harus dihabiskan begitu, untuk bisa. Karena keluhan yang kami peroleh itu adalah bagaimana penanganan korupsi Pak, dana cuma 100 juta di Kejaksaan Tinggi. Memang agak aneh kita ini. Jadi kita ini nggak sungguh-sungguh Bapak, nggak sungguh-sungguh, nggak serius kita ini. Nah, oleh sebab itu bukti kesungguhan, keseriusan kami adalah dengan mendukung, kalau bisa menyetujui alokasi anggaran setiap kabupaten kota tadi sebesar itu. Ini memang begitu Pak Tubagus Burhanuddin jadi Jaksa Agung, kasus-kasus besar meledak ini, dibuka besar-besaran. Ini saya apresiasi Pak Jaksa Agung yang tadinya seperti dipeti es kan, sekarang dibuka secara transparan dan cepat. Di Banten ada perkara yang sekarang juga menjadi perhatian masyarakat. Bayangkan kalau dana hibah Pompes itu, pondok pesantren, itu yang nilainya nggak besar aja masih bisa diambil. Ini kan luar biasa nih penyakit ini. Ini buat agama aja masih aja pengen diambil sedikit-sedikit kata, walaupun sedikit Pak nilainya besar Pak kalau jadi banyak. Dan ini sikap tegas Pak Kejati menetapkan tersangka ini luar biasa. Saya hari ini merasa ada sesuatu hal yang surprise. Kenapa? Tadi Pak Beni sudah keluar, jarang yang namanya Beni Harman memberikan apresiasi. Itu hal yang sangat mahal dan istimewa. Tetapi apa yang saya sampaikan ini candaan, sekaligus juga menjadi tolak ukur dari apresiasi kawan-kawan Komisi 3 tadi terhadap Jaksa Agung. Jarang Beni Kabur Harman yang dari posisi partai di luar pemerintah seperti yang dikatakan oleh Pak Arsul mengapresiasi Jaksa Agung dengan satu kata, kejaksaan tidak berpolitik. Jaksa Agung bukan milik partai politik tertentu. Terima kasih Pak Ketua. Pak Jaksa Agung, monggo dijawab dari semua pertanyaan yang ada. Teman-teman, kalau nggak ada orangnya nggak usah dijawab. Silakan Pak Jaksa Agung. Udah waktunya dikit sekali. Jangan. Monggo Pak Jaksa Agung. Terima kasih pimpinan. Izin kami menyampaikan beberapa mungkin jawaban. Yang pertama ini dari Pak Asrul Sani. Izin Pak, saya kita kan baru perubahan di dalam pelaksanaan. Kita memberikan suatu kewenangan untuk penuntutan ke daerah-daerah atau untuk tertentu. Dan ini ada satu hal kelemahan. Bagaimana kita belum bisa mengawasi tentang adanya disparitas ini. Dan ini kami akan menjadi program kami Pak, agar nanti jam pidum tidak terjadi lagi ada disparitas, walaupun kita memberikan suatu kewenangan ke daerah, tetapi tetap pengawasan tetap ada pada kita. Jangan sampai ada disparitas ini terjadi kembali nanti Pak jam pidum. Pak Suding, Pak, jadi kami ini punya program, bukan hanya pengawasan APBN aja, tetapi kami juga ada program bagaimana menyelamatkan uang masuk ke negara, penerimaan negara, dan itu kami keseimbangkan, kami balanskan, dan kita sudah memulainya Pak. Maka ada mohon izin kemarin ada perkara bea cukai, kemudian ada perkara tertentu yang memang itulah kami mengawasi untuk penerimaan. Insya Allah nanti apa yang Bapak sampaikan, syukur-syukur kalau kami punya data yang agak lengkap, yang ada tadi yang 8 perusahaan itu siap Bapak, siap. Itu yang terima kasih untuk pelaksanaannya. Kemudian mafia pertambangan memang ya sedang kita memulainya Pak, dan mohon dukungannya nantinya. Karena gimana pun juga ini masih riskan, karena ini kan minerba, undang-undang minerba
Jadi bagaimana kami akan menyisirnya dari sisi tidak pidana korupsinya. Memang sedikit agak bermasalah itu nantinya. Tapi mohon dukungannya. Ini kan ranahnya kami kan ranahnya hanya korupsi, tapi nanti ini masalah minderbat, tapi ada sisi penerimaan negara yang perlu kami selamatkan. Interupsi pimpinan. Siap. Dalam kaitan menyangkut masalah mafia lahan pertambangan, Pak, ya. Kemarin saya koordinasi dengan Kajati Sulawesi Tengah. Siap. Ya. Di mana memang di sana sangat marak dalam kaitan menyangkut masalah itu. Salah satunya dilakukan oleh PT Berkah Sinergi Indo yang diduga itu adalah milik Ketua Umum HIPMI, ya, Pak Mardani Ali Maming. Dan mudah-mudahan ini bisa diproses dan diatensi lah, ya. Supaya ini betul-betul menjadi perhatian. Dengan Kajati Sulawesi Tengah, mudah-mudahan ini bisa jadi perhatian. Terima kasih. Dan untuk Jakarta Timur juga kami sedang melakukan itu, Bapak. Kemudian untuk pencucian emas ini tadi sudah saya sampaikan. Kemudian bidang intelijen kita memang akan terus kita bangun, kita bangkitkan tugas-tugas. Kemudian untuk Pak Dimyati, ini soal masih belum diisinya jabatan-jabatan tertentu siapa Pak. Jadi transparansi dibuka, kita memang selalu terbuka Pak. Ya kan Bapak, kami di website kami bisa dilihat sebelum SK keluar, di website itu sudah tertera siapa kemana untuk bergeraknya. Dan itu sudah kami terbuka. Akses keadilan bagi perempuan dan anak. Ini udah memulainya kami udah lakukan sosialisasi, cuma memang kami terbatas karena orang pandemi ini. Tapi insya Allah ke depan kita dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Penunjukan siapa penjabat yang akan menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer sudah ada. Kami sudah TPA, itu bintang 2 sekarang, tetapi nanti kalau dilantik di kami akan menjadi bintang 3. Gitu. Ajakan dialog soal HAM, Bapak. Kami juga sudah sampaikan dengan pimpinan sebenarnya, kami siap Bapak Komnas HAM untuk bicara dengan kami, dan kami selalu terbuka. Itu. Dan mungkin ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi koordinasi kami. Hanya mengingatkan saja Pak Jaksa Agung, tidak hanya dengan Komnas HAM, tapi juga dengan korban. Mungkin juga bisa dipersiapkan. Terima kasih pimpinan. Siap Bapak, siap. Ini Bapak, kami menangani Asabri, menangani Jiwasraya. Kami selalu koordinasi dengan pasar modal, Direktur Pasar Modal. Kami selalu koordinasi dengan OJK, dengan BI. Jadi setiap ada fluktuasi perkembangan tentang harga atau ada mungkin hal-hal tertentu, kami selalu diingatkan. Jadi kami akan selalu sangat memperhatikan kondisi ini. Karena bagaimanapun juga ini, kalau terjadi hal tertentu akan guncang, Pak. Dan kami selalu koordinasi dengan 3 aparat di pasar modal, kemudian OJK, dan BI. Langkah kami mengawasi penerimaan negara itu sudah kita memulainya. Itu. Kemudian pimpinan sedikit pimpinan. Ini mengenai sanksi Pak, yang Pak JA. Ini yang saya bicara Ses Jampidum Pak. Sanksinya bagus, tapi di luaran apa Pak? Ngelawan kapal api semua pada takut Pak. Kapal api Sudomo, Markus tuh Pak, mafia perkara di Jawa Timur. Pak Jampidum, jangan main sama dia Pak Jampidum. Ya. Itu betul-betul di tempat saya tuh semuanya dia ada kasus apa dia datengin Pak semua Pak. Terima kasih Pak. Baik. Korbannya sudah ada Pak, yang kemudian juga yang masalah Patria yang di Sumbar itu Pak. Siap. Terima kasih Pak. Siap. Baik, nanti akan menjadi perhatian Pak. Kemudian yang JF ini memang gridnya inilah, banyak teman-teman kalau mentok di satu jabatan, dia akan beralih ke JF. Dan kami sebenarnya sudah ada aturannya untuk apabila sudah keluar jadi struktural, kemudian jadi jaksa fungsional, itu tidak bisa lagi masuk menjadi jabatan struktural. Itu udah ada aturannya. Kemudian untuk kasus Sumatera Barat, kemudian Papua Barat yang kami copot karena memang mohon izin
seperti yang tadi mungkin disampaikan oleh Pak Beni bahwa jaksanya kerjasama dengan soal main proyek, Pak, udah banyak. Kajati udah saya tindak beberapa, 2, mungkin ada 1 lagi dalam waktu dekat saya akan tindak lagi. Kemudian Kajari ini sudah lebih dari 7, dan barusan kemarin saya tindak lagi. Saya tindak lagi 1 dan saya copot langsung. Ya, tapi ini adalah bukti bahwa kami serius, Pak. Jadi jaksa tidak lagi main-main ikut proyek. Dan itu yang selalu ada setiap daerah, mohon maaf. Dan selalu saya katakan dengan teman-teman, saya tidak akan pernah untuk berpikir tidak menindaknya. Izin itu, tapi juga mohon juga teman-teman mungkin dari bapak-bapak, berikan kami masukan-masukan kalau ada jaksa yang masih melakukan itu. Karena jujur kami juga tidak bisa mengawasi secara penuh teman-teman saya di daerah. Ini juga yang 45 akan menimbulkan permasalahan, seperti disampaikan ada beberapa pengamat, memang benar, Pak. Tetapi pola mereka adalah dengan hartanya disimpan di tempat orang. Ada juga yang hartanya di dalam perusahaan itu kasihkan ke orang semua. Dia hanya sebagai berapa persen sebagai pemiliknya. Padahal pemiliknya secara penuh adalah yang bersangkutan. Dan ini kami kejar. Itu juga kami mohon dukungannya. Pasti ada banyak pengamat yang akan mengatakan, wah itu salah kejaksaan. Gitu. Tetapi kami punya data, punya fakta, siapa sih sebenarnya aset itu miliknya. Gitu. Kemudian aset yang 10T ini memang di Kejari Surabaya, Pak. Itu, dan masih ada sebenarnya, ada beberapa yang terakhir kami itu ada menyelamatkan sekitar 2 triliun juga untuk Kejari Surabaya. Ya. Pak Beni ini terima kasih Pak masukan-masukannya, dan masalah nanti apakah selain BPK, BPKP bisa menilai, nanti Pak Jampitsus akan menyampaikannya. Kemudian mengenai lelang jabatan, Pak mohon izin lelang Pak Beni, lelang jabatan kami bisa dilihat di YouTube, Bapak. Kami selalu terbuka, justru kami mendapat apresiasi streaming. Kami dapat apresiasi dari kepegawaian, Biro Kepegawaian, BKN dari BKN kami dapat apresiasi karena kami membuat terobosan lelang jabatan itu secara live di YouTube, di streaming gitu. Kemudian setiap Kajari ini 1 miliar, kami memang sangat mengharapkan dukungan-dukungan itu. Kemudian untuk Pak Supriyansah, ini sahabat saya di Sulsel. Jadi untuk ini ada masukan Pak Jampitsus mengenai dana hasil batubara 13%. Ini jujur kita tidak tahu itu gitu. Nanti kita akan coba Pak untuk ungkapnya. Kemudian untuk perkara ini Cimahi, jadi bukan Cimahi aja Bapak, sebenarnya kami itu sudah punya program untuk zero tunggakan ini, dan kalau program-program yang sudah harusnya Kajari pengganti itu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kajari yang lama, dan itu udah ada di dalam berita acara penerimaannya. Harusnya itu tidak terus kemana-mana harusnya, tapi itu menjadi Pak Jambas menjadi pengawasan ya untuk langkah-langkah itu. Kita memang ke depan akan lebih ini lagi Pak untuk IT teknologi untuk pengamanan gedung. Kami mungkin kemudian nanti ada anggaran tersendiri untuk itu. Kami memang selalu berusaha ada di mana-mana dan tidak untuk siapa. Bahkan begitu saya masuk, saya buat edaran bahwa kita dalam posisi adalah tidak bermain di situ. Kemudian alhamdulillah kerjasama antara para penepa wajah dengan JAM dan ke bawah saat ini sangat kondusif, dan tentunya kami mengharap tetap supportnya. Sebelum saya tutup, kesimpulan
Yang pertama, Komisi 1 3 DPR RI mendesak Jaksa Agung untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian penanganan perkara, khususnya yang menarik perhatian masyarakat dan atau terkait dengan upaya optimalisasi pendapatan negara dengan memperhatikan prinsip keadilan restoratif, kemanfaatan dan transparansi publik. Ada koreksi Pak Jaksa Agung? Mendorong ya, mendorong Jaksa Agung. Barangkali kalimatnya lebih bijak itu mendukung karena kejaksaan kan sudah melaksanakan Komisi 3 bukan gabungan. Oke. Udah? Yang kedua, Komisi 3 DPR RI mendesak mau diganti mendukung apa enggak? Mendesak. Yang mendukung pertama. Enggak, kalau yang kedua ini pada posisinya internalnya Jaksa Agung. Kalau mendesak berarti harus besok suruh mutasi Pak Jaksa Agung. Kalau mendesak seolah-olah Pak Jaksa Agung tidak melakukan. Ini sudah mereka lakukan, Pak. Tinggal kita dukung aja. Enggak, ini kan rutinnya dia internal. Tapi kalau yang pidana militer ini kan lagi berjalan. Iya. Dan keputusannya adalah dari pemerintah. Udah benar ya? Komisi 3 DPR RI mendesak Jaksa Agung untuk segera mengisi kekosongan jabatan berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia agar dapat mendukung efektivitas dan transparansi penanganan perkara koneksitas di bidang pidana militer. Yang ketiga, Komisi 3 DPR RI mendesak Jaksa Agung untuk mengatur pengelolaan struktur organisasi dan sumber daya manusia secara lebih objektif dan terukur, khususnya dalam hal sistem penempatan jaksa yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan organisasi sehingga mendukung responsivitas dan akuntabilitas kinerja. Setuju ya? Oke. Terima kasih Pak Jaksa Agung dan anggota Komisi 3 yang terhormat atas rapat kerja hari ini. Yang belum sempat nanya mungkin rapat kerja lanjutan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.